muka dan kaki diusahakan menyentuh tanah. Jadi mukanya dibuka, sentuhkan ke tanah ataupun tidak tertutup ataupun tidak tetap dalam pocong yang tidak dibuka, tetapi mukanya itu dibuka, kemudian mukanya ataupun wajahnya ditempelkan ke tanah. Karena berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Umar, Nabi pernah bersabda, jika kamu sekalian menurunkan aku ke liang lahat, maka sentuhkanlah pipiku ke tanah. Jadi ini disunahkan ataupun dianjurkan ataupun diperintahkan saat mengubur jenazah, itu pipinya ditempelkan ataupun terbuka dari pocongannya ataupun ikatannya, kemudian disentuhkan ke tanah. Letakkan bantal tanah pada tubuh jenazah agar tetap menghadap kiblat. Jadi ada seperti batu yang untuk menyonggo di bagian sini ataupun di bagian kepala, biar mayat ataupun jenazahnya tetap menghadap ke kiblat. Kemudian tutup dengan kayu papan, baru ditimbun dengan tanah. Jadi setelah dihadapkan ke kiblat, kaki dan mukanya menempel ke tanah, setelah itu adanya bantalan dan seterusnya biar tetap menghadap ke kiblat itu, maka tinggal menyiapkan ataupun menutupkan papan di atasnya, di bawah tanah, kayu papan di atasnya, baru ditimbun dengan tanah dan buatlah tanah tersebut lebih tinggi dari permukaan tanah yang di atasnya diberi batu. Jadi istilahnya sampai agak tinggi sedikit. Nah, setelah adanya itu, maka sudah dikuburkan, kita memperlakukan dari penyucian, disucikan, disolatkan, terus kemudian ada proses pemakaman. Maka ini ada hal lain yang juga adanya ajaran disunahkan. Takziah berarti menghibur. Jadi kita disunahkan untuk menghibur pada keluarganya, menghibur pada yang ditinggal, putra-putranya ataupun lingkungannya yang terkait dengan jenazah itu. Tujuannya adalah memberi bantuan, bisa juga memberi bantuan motivasi, memberikan materi ataupun moral ataupun material. Kemudian memberi hiburan dan nasihat agar sabar, karena manusia akan senantiasa dicoba dengan kehidupannya, dengan berkurangnya jiwa, berkurangnya materi, dan diantaranya adalah berkurangnya keluarga. Maka dengan adanya terjadi meninggalnya keluarganya, kita disunahkan ataupun diperintahkan untuk saling menghibur, menasihati dengan kesabaran dan ketabahan. Hal-hal yang perlu dilakukan ketika takziah: 1. Memberi bantuan moral ataupun materi kepada keluarganya yang terkena musibah, mengurangi beban kesedihannya, dan juga mengikuti sholat jenazah dan mendoakan agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosanya. Yang berikutnya, yang ketiga, turut mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman. Jadi kita disunahkan juga saat takziah itu mengikuti ataupun mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman. Tidak boleh berbicara keras, bercanda, tertawa, terbahak-bahak, atau sikap-sikap lain yang tidak terpuji. Jadi itu diantara adabnya kita jenazah itu takziah. Ini praktekkan dengan teman kelompok Anda tentang cara ini. Monggo nanti bisa dibahas kembali ataupun diulangi cara-cara memandikan, mengkafani, mensolati jenazah dan mengkuburkan jenazah, dipelajari dan bisa dipraktekkan ataupun kita menyaksikan saat-saat mungkin di lingkungan kita ada yang terkena musibah ataupun kita menghadapi mungkin dari pasien ataupun dari keluarga tentang jenazah. Kita perhatikan cara mensolatinya bagaimana, cara mengkafaninya bagaimana, terus cara menguburnya itu bagaimana, dan juga saat takziah apa saja yang perlu diperhatikan. Ini
monggo nanti bisa dilakukan sebagai praktek kita memperhatikan perlakuan kita terhadap jenazah. Tuh monggo ini dipraktekkan nanti ataupun diulangi lah, minimal diulangi ilmu pengetahuan ini tentang hal itu. Ini jalil ngakli, ini jawab pertanyaan di bawah ini mahasiswa, ini adalah sebagai tugas dalam artian tugas kelompok ataupun tugas untuk mengulangi pelajaran ini dengan adanya pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dan dilakukan pembelajaran ataupun praktek. Mungkin yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan perawatan jenazah itu yang bisa kami sampaikan, dan insya Allah pertemuan ini terkait juga dengan yang terkait dengan jenazah ataupun terkait dengan orang yang kita hadapi mungkin dari praktisi kesehatan ataupun yang